Fakultas Hukum Universitas Islam Riau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pengakuan angka kredit ini dialami oleh semua dosen di Indonesia, dan nggak boleh bertanya. Saya bertanya di LDRP nggak boleh bertanya, karena kami juga nggak bisa menjawab. Kita diberikan tenggat waktu yang sangat minim, tapi harus dilakukan juga. Alhamdulillah kami dengar cukup banyak kawan-kawan dari Fakultas Hukum seperti di fakultas lain juga yang sudah menyelesaikan ini. Mudah-mudahan ada hikmah nanti, ada hikmah yang akan kita petik di balik kegiatan yang sangat memberikan tekanan tinggi pada kita semua. Kemudian Bapak Ibu, perlu kita waspadai di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Tahun ini adalah tahun penentuan bagi Fakultas Hukum UIN dengan Prodi Hukum S1 tentang keberlanjutan akreditasi. Kita sudah mengetahui bahwa akreditasi yang diberlakukan oleh pemerintah Bank PT, kebetulan hukum itu masih oleh Bank PT, belum ada LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Hukum, yang memberlakukan 9 kriteria. Kita sudah nyaman di akreditasi posisi A kemarin ini sampai hari ini, maka sudah saatnya kita bergeser ke atas, bergerak ke atas menjadi unggul, akreditasi unggul. Dulu ketika A kita yang pertama, nah sekarang nggak bisa lagi kita unggul yang pertama, karena program studi pendidikan agama Islam sudah dahulu yang pertama mendapatkan akreditasi unggul di UIN. Nggak apa-apa kita menjadi yang kedua nanti, dan kita nggak tahu juga ekonomi 3 prodi sudah upload, menunggu nasib untuk divisitasi oleh asesor, oleh Lamimbar. Jalan untuk menuju akreditasi unggul yang sedang dirintis oleh tim di bawah bimbingan dekan, harus kita berikan support yang maksimal. Jangan kita ganggu dengan hal-hal yang percuma dan akan membuang waktu kita dan tenaga pikiran kita. Mari kita berikan support, apa yang kita miliki kita berikan pada tim, sehingga tim yang bekerja berat terasa lebih ringan. Dan insya Allah pada waktunya nanti Oktober 2023 ini adalah deadline batas akhir dari akreditasi A UIN. Mudah-mudahan sebelum itu, setelah lebaran nanti tim bisa lebih maksimal lagi untuk merampungkan semua kegiatan untuk akreditasi 9 kriteria tersebut, sehingga kita berbangga hati nanti Fakultas Hukum UIN dengan prodi S1 hukumnya akan berakreditasi unggul. Amin ya rabbal alamin. Jadi rupanya para nabi itu berpuasa. Maaf Pak, Bu, bukan nabi saja yang berpuasa, orang kafir pun berpuasa. Bapak boleh baca sejarah. Sekarang saya tanya, puasa itu diambil dari kata P-U-A-S-A. Itu puasa itu diambil dari bahasa mana? Ada yang bisa bantu saya? Pak Mira, Pak Wer? Dari mana? Nah, dari mana? P-U-A-S-A. Puasa itu diambil dari bahasa mana? La ilaha illallah. Ini kadang-kadang orang hukum tuh kalau dulu baca referensi lain, dan di utrek ke utrek itu nih baca. Nah, saya ingin sampaikan, puasa itu dari mana referensinya diambil? Maaf, puasa itu bukan bahasa Quran, Mbak. Kalau bahasa Quran, as-saum asyam fi lughatil al-imsak. Puasa ini bahasa Sanskerta, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Maaf, dulu agama Hindu kuno, ini Hindu kuno, baca sejarah. Agama Hindu kuno mati mulia, menurut agama Hindu kuno itu mati dalam keadaan muksoh. Muksoh itu badannya mengetek, mengecil, hilang. Itu namanya muksoh. Makanya kalau Bapak pergi ke Jawa, ketemu dengan mainan jenglot itu produk muksoh gagal. Celaka.
Orang yang ketemu Ramadan, jumpa Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut tarawih, ikut witir, ikut sahur, ikut amaliyah Ramadan. Falam yukfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Celaka. Dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, kenapa orang ketika bulan Ramadan ketemu dengan bulan ampunan, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah? Salah satu penyebabnya adalah dosa dan maksiat. Lantas bagaimana solusinya? Tidak ada pilihan lain. Mumpung ini masih 15 Ramadan, Pak. Masih ada kesempatan 15 Ramadan lagi. Dalam 1 bulan ini Allah berikan ampunan. Jadi solusinya bagaimana? Tidak ada pilihan lain kecuali di antara kita seluruhnya, termasuk saya, bertaubat kepada Allah. Jangan disangka kita saja yang bertobat, Pak. Para ustaz, para mubalik, para ulama pasti bertobat. Kadang dosa mereka itu lebih banyak dibandingkan dosa kita. Karena Allah katakan dalam Quran, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Afala ta'qilun? Ada dari manusia, dia ajak orang lain pada kebaikan, dia biarkan dirinya dalam kezaliman, padahal dia baca kitab. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Maka setiap kita tidak ada pilihan kecuali untuk bertobat kepada Allah. Karena berapa banyak dosa yang kita buat, Pak. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan, berapa banyak harta orang yang kita makan, berapa banyak hak orang yang kita zalimi, berapa banyak orang-orang yang kita sakiti, berapa banyak ujub, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling senior, masalah paling merasa ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong, dan munafik dalam kehidupan ini. Tidak ada solusinya kecuali kita bertobat kepada Allah. Serana berbuka puasa bersama ini menjadi salah satu pilihan kita untuk dapat meningkatkan silaturahim yang lebih mantap lagi dari semulanya. Apalagi momentum Ramadan ini merupakan momentum yang baik untuk kita saling bersapa, saling bersendagurau, dan saling bersukacita dalam rangka untuk ukhuwah Islamiyah kita yang lebih mendalam. Apa kekurangan-kekurangan kita terhadap hablum minan nas, sehingga kita dapat kembali untuk mengintrospeksi diri dalam rangka untuk melangkah ke depan, sehingga dapat membangun hubungan silaturahim sesama manusia itu, apalagi sesama guru kita, sesama dosen, dengan lebih baik, lebih sejuk, lebih akrab, sebagaimana yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah